Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji nama Tuhan, hari ini di hari ke-15 kita bersama-sama dalam doa puasa. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan. Tema hari ini adalah kolong langit. Tanggal 1 Mei ini kita sama-sama akan belajar dari Kisah Para Rasul pasal yang keempat ayat 12. Saya ulang lagi, Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Firman Tuhan berkata demikian: dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini adalah ayat proklamasi terhadap supremasi Kristus bagi dunia ini. Kalau kita mencermati, memang manusia itu punya beragam cara untuk dapat mengenal Kristus. Setidaknya ada dua cara manusia itu mengenal Kristus. Cara yang pertama biasanya ketika orang menyelidiki alam semesta, menyelidiki sejarah, menyelidiki cerita-cerita kesehatan, kemudian setelah itu dia mengenal dan mengaku tidak mungkin Yesus itu manusia biasa. Kemudian akhirnya dia percaya sama Yesus bahwa Kristus itu adalah Allah. Dan model seperti ini biasa disebut sebagai Kristologi from below. Salah satu contohnya seperti tokoh di dunia kemarin tuh kayak Mel Gibson dan lain sebagainya. Yang kedua, kita melihat adalah Kristologi from above. Kristologi from above ini adalah cara atau upaya di mana Allah itu menyatakan dirinya secara langsung kepada manusia. Sehingga manusia dapat mengenal Allah, sehingga manusia dapat mengenal Kristus dan mengaku Kristus dan percaya pada Kristus. Nah, dua cara ini seringkali kita dapati dan kita sama-sama nikmati di dalam kehidupan kita ketika kita percaya sama Tuhan, khususnya pada Tuhan Yesus. Nah, mau cara pertama, mau cara kedua, sekalipun apapun caranya, kita semua akan melihat bahwa supremasi Kristus atas dunia ini, atas hidup kita ini akan terlihat dan terjadi. Tidak ada nama lain di bawah kolong langit ini yang menyamai Dia. Siapa yang bisa menyamai Kristus saat ini? Siapa? Dalam Alkitab contohnya Abraham. Sehebat-hebatnya Abraham, bapak orang percaya sekalipun tidak bisa menyamai Kristus. Musa dalam keagungannya, dia diakui sebagai orang Israel, bahwa orang Israel itu mengagung-agungan dia menyelamatkan Israel, membawa keluar Israel dari tanah perbudakan. Tapi sehebat-hebatnya Musa, dia tidak bisa menyamai Kristus. Bahkan Daud ataupun Salomo sekalipun dalam kemegahannya tidak bisa menyelamatkan. Bahkan menyelamatkan kerajaan yang sedang terpecah saja tidak mampu, apalagi menyelamatkan dunia. Hanya Kristus yang mampu menyelamatkan dunia ini. Maka dari itu, dalam cerita ini, dalam kisah yang tadi kita baca, dikatakan begini: di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Karena memang hanya nama Kristus itulah yang mampu menampung semua. Kita ingat beberapa waktu lalu kita menikmati Paskah, kita mengingat penderitaan Kristus untuk seluruh dunia ini. Kenapa? Karena di dalam Dialah, Kristuslah yang menampung seluruh penderitaan umat manusia. Tangisan, air mata, luka, hinaan, semua udah dirasakan sama Dia. Dia dijual, harga dirinya diinjak-injak, Dia menjadi tontonan orang banyak. Bahkan bukan hanya itu saja, ketika di kayu salib, Dia menampung seluruh penderitaan umat manusia. Dan pada endingnya Dia berkata, tetelestai, sudah selesai. Artinya apa? Semua penderitaan dirasakan dan ditanggung di dalam Kristus. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun penderitaan kita saat ini, apapun persoalan kita saat ini, apapun masalah kita saat ini, akuilah Kristus sebagai supremasi tertinggi di dalam kehidupan Bapak Ibu dan kehidupan saya. Kenapa? Karena hanya Kristuslah yang mampu menyelamatkan, yang mampu memimpin kita, dan mampu menanggung semua yang kita alami. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, pertanyaan terakhir buat kita semua: maukah kau percaya pada Tuhan
sebagai juru selamat dalam kehidupan kita, dalam seluruh aspek hidup kita. Kalau kita mau percaya, mari pegang teguh, pegang penuh Kristus itu di dalam seluruh kehidupan kita. Mari kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa buat hari ini Tuhan. Kami mengawali bersama dengan Engkau. Kami mau Tuhan, biarlah pertolongan kasih Tuhan menolong, menyertai kami dalam seluruh dan sepanjang kehidupan kami. Khususnya di hari ini, tanggal 1 Mei ini Tuhan, kami mau biarlah pertolongan dan pimpinan Tuhan menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Tuhan berkati kita semuanya.